pengacara hebat yang kata-katain saya mak lampir, comberan ya. Anda di situ ya Bapak ya. Kasus tidak. Satu kata buat Ibu Widya yang sok pintar, yang sok maha tahu, tapi dia nggak bisa apa-apa. Teruntuk Hotman Paris, lu udah ganti pekerjaan lu jadi tukang nyinyir sekarang, tukang nyindir-nyindir orang di sosmed. Hah? Pekerjaan lu bukan menjadi lawyer lagi. Selain Satu kata buat saya, reportase buat pengacara yang hebat, yang uangnya banyak. Dan pengacara. Selamat datang di IYO Channel. Kasus Vina Cirebon masih menjadi sorotan publik yang ramai diperbincangkan di setiap daerah. Baru-baru ini polemik memanas antara Bu Widya dan Hotman Paris menjadi perbincangan hangat di media sosial. teruntuk Hotman Paris, lu udah ganti pekerjaan lu jadi tukang nyinyir sekarang, tukang nyindir-nyindir orang di sosmed. Hah? Pekerjaan lu bukan menjadi lawyer lagi. Selain lawyer pembela perusak moral anak Indonesia alias pengedar narkoba, bandar narkoba, ya lu juga sekarang jadi tukang nyindir-nyindir di sosial media, di Instagram lu. Ngapain lu bikin 3 kali lu posting, 3 kali lu hapus? Pasalnya mereka saling sindir update kasus Vina Cirebon yang tengah mereka pantau selama ini. Dalam unggahan video yang beredar luas terlihat adanya perdebatan antara Bu Widya dan Hotman Paris terkait kasus tersebut. Satu kata buat saya, reportase buat pengacara yang hebat, yang uangnya banyak. Dan pengacara calon wali kota Bandar Lampung dan mantu calon legislatif dari PDIP, ya. Reportase kalian kalah gesit yang namanya sama Bapak Deddy Mulyadi dan Widya, ya kan? Masa uang miliaran banyak bertumpuk gitu kalah gesit dengan Bang Deddy Mulyadi, kalah gesit dengan Widya yang memberikan info, ya kan? Masa seorang calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri Paslon, Pansos itu ya, kalah gesit yang namanya urusan Vina ini, kasus Vina ini kalah gesit dengan Pak Deddy Mulyadi. Saya acungin 4 jempol buat Pak Deddy, ya, itu saya. Karena apa? Masa uang orang miliarder nggak bisa nuntasin yang namanya kasus Vina, malah kendor, minta presiden, kalah lantang dengan namanya Widya, kalah gesit dengan yang namanya Bapak Deddy. Jadi sampai di situ paham. Bu Widya menuduh salah satu tim Hotman Paris bernama Putri Maya Rumanti sebagai Linda. Ia mengungkapkan hal ini di media sosialnya. Hotman Paris bersama Putri Maya menanggapi tudingan tersebut. Hotman Paris meminta agar Bu Widya melapor ke Komisi 3 DPR untuk meminta penegakan hukum. Kalau saya nggak bisa sih dibodohi begitu aja. Boleh saja kalian membohongi publik begitu aja. Segitu berbahayanya mengadakan sayembara untuk menangkap Widya. Karena Widya ini mengangkat hal-hal ini yang berkaitan dengan kasus Vina, ya, dengan pejabat-pejabat, dengan kasus-kasus Vina ini melibatkan pejabat. Segitu bahayanya gitu loh seorang Widya. Bahaya banget kan buat mereka. Karena pasti ada sangkutannya, mereka menutup yang namanya kasus ini, ya, berpengaruh. Itu celotehan anaknya sendiri menamu di tempat Uya Kuya yang seharusnya Uya Kuya jadi tamu mereka, ya. Ada tamu tak diundang datang ke rumah Uya Kuya minta dihipnotis, ya, menceritakan bahwa istri dari mantan bupati dan mantan wakil bupati itu akan maju lagi menjadi bupati. Coba tanyakan bupati mana lagi? Bupati Cirebon kah lagi? Ya kan? Apakah omongan Widya ini nggak berpengaruh? Pastilah. Ya makanya mereka mau tangkap Widya. Ya kan? Ada sayembara pun juga ada. Kemudian lihat aja. Terus ada lagi celotehannya yang kalian bilang, Widya akun saya
apa namanya itu, apa tuh hitam-hitam itu. Nah, terus katanya saya ingin bertemu Anda. Anda ingin menjebak saya. Saya tidak akan terperangkap dengan jebakan Batman kalian, ya. Saya orang memakai taktik sendiri, dan kemudian Anda juga membuat konten di situ menyamakan saya sama Linda. Boleh wajah saya kalian edit sama, gigi saya dan suara khas saya itu tidak bisa, dan darah saya tidak bisa disamakan dengan Linda. Widya menanggapi sindiran Hotman Paris dengan lebih lanjut di media sosialnya. Hotman Paris kemudian menyebut kritik Ibu Widya sebagai hal yang tidak berguna. Saran Bang Hotman Paris dan Putri, ya, saya singgung kembali, maaf, saya kritik kembali, ya. Anda tersinggung dengan ulasan-ulasan netizen, katanya Anda dapat sokokan petek. Tahu kan sokokan petek itu kan duit. Kalau untuk membuktikan, kita memang kalah. Sebab kita tidak tahu Anda disokok apa tidak. Itu kita memang kalah kalau dibuat persidangan. Kalau Anda menuntut kami salah. Memang kami tidak tahu fakta sebenarnya disokok apa tidak. Tapi pernyataan netizen yang kayak gitu, kenapa Anda tersinggung? Kalau Anda merasa tidak tersokok petek, kenapa Anda tersinggung? Membuat klarifikasi. Nah, di sini saya tanya sama Bang Hotman sama Putri, ya. Saya sebut nama. Fair-fairan saja. Kenapa di saat Bang Hotman pertama menyinggung soal mantan Bupati Tajir pertama itu, setelah Bang Hotman ketemu dengan mantan Bupati, kenapa kok diam sampai saat ini tidak pernah menyinggung mantan Bupati? Ada apa itu? Ini yang membuat pertanyaan, ini yang membuat netizen curiga. Ya, Anda tidak berhak Anda tidak berhak mengintimidasi netizen. Sebab netizen ini bersuara, dan Anda tidak berhak membungkam mulut netizen. Kalau soal sokok petek itu, Anda merasa enggak? Kalau Anda enggak merasa, ya sudah, enggak perlu klarifikasi. Yang cuma saya maukan, kenapa di saat Anda bertemu Bang Hotman dengan mantan bupati dan si Putri bertemu dengan mantan bupati, seakan-akan kasus bupati itu kok didiamkan. Ini yang membuat pertanyaan bagi netizen, ada apa? Apa karena sokok petek? Memang kalau saya disuruh saya membuktikan, saya kalah. Sebab kami tidak melihat nyata bukti sokok petek itu, Bang Hotman. Nah, kalau Bang Hotman merasa tersinggung, ya jangan merasa tersinggung. Kalau tidak merasa, itu aja, clear kan? Tapi tolong dong diselidiki mantan bupati. Bisa enggak? Bukan hanya membela kasus Vina saja. perdebatan antara Ibu Widya dan Hotman Paris memang masih terus berlanjut. Namun penting bagi semua pihak untuk tetap fokus pada pencarian fakta yang akurat demi keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Gue udah kaya raya, gue gak mungkin terima suguhan uang kecil, oke? Gue lebih kaya dari bupati. Gue heran ya sama semua kalangan lawyer, ya. Gak pernah mau dikritik ya sama orang yang selama ini sudah mencari kebenaran buat keadilan seperti itu, ya. Malah mereka semua itu dari kalangan lawyer, ya, malah memojokkan orang tersebut seperti itu. Astagfirullahaladzim, miris banget guys, sumpah. Harusnya kalian itu sebagai lawyer, ya, harus benar-benar tegas, bijak menjalani pekerjaan, mencari kebenaran buat keadilan seperti itu, ya. Itulah tugasnya lawyer, itulah tugasnya pengacara, ya, buat mencari keadilan seperti itu, bukan malah sebaliknya memojokkan seperti itu. Harusnya kalian itu bangga sebagai lawyer, ada orang, ya, yang mau bantu up kasus tersebut itu, ya. Kalau emang omongan sosok perempuan itu salah, tidak benar, ngapain juga diposting di media sosial seperti itu, ya. Sampai, ya, anggota jenderal kayak semacam Bandar, Kapolri, bahkan presiden itu disebut sama perempuan itu. Pakai akal sehat dong, seperti itu, ya. Nggak mungkin kan perempuan itu ngomong asal, apalagi diposting seperti itu, nggak mungkin, ya. Pakai logika aja sih. Harusnya
dari kalangan lawyer, dari kalangan penegak hukum seperti itu bangga ya sama sosok perempuan yang sudah ungkap data-data dari tahun 2010 sampai dari tahun 2016 seperti itu. Ya, real, fakta seperti itu. Ini malah sebaliknya, malah memojokkan, malah menjolimi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ingat ya bos, harta kekayaan yang kita miliki saat ini itu hanyalah titipan sementara dari Allah seperti itu. Kelak nanti kita dipanggil sama Maha Kuasa, yang kita bawa itu hanyalah amal baik dan amal buruk. Itu aja bos. Sekian dan terima kasih. Salam waras. Satu lagi bos, jangan sombong, harus tetap rendah hati. Oke? Dengan ringkasan ini, pembaca diharapkan dapat lebih mudah memahami perkembangan terkini dari kasus Vina, Cirebon, dan dinamika antara Ibu Widya dengan Hotman Paris.